Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Ya, untuk pertemuan kedua kali ini kita akan belajar mengenai contoh soal limit tentu untuk fungsi aljabar. Untuk materi pengertian limit fungsi, kemarin sudah saya share video. Kalian bisa buka kembali jika kalian lupa ya. Nah, seperti yang disampaikan di video kemarin itu, terdapat langkah-langkah untuk menentukan nilai limit suatu fungsi. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Jika terdapat limit untuk fungsi f(x), x mendekati a, kita bisa menghitung nilai limitnya dengan cara yang pertama, kita substitusikan nilai a-nya atau kita ganti nilai x dengan a. Jika FA atau hasilnya itu terdefinisi atau FA-nya itu tidak sama dengan 0/0, maka nilai untuk limit fx, x mendekati A itu FA atau hasil dari fungsi tersebut. Lalu, jika FA-nya itu nilainya 0/0 atau bentuk tak tentu kita menyebutnya, maka fx-nya itu harus disederhanakan terlebih dahulu. Yang pertama, jika fx-nya itu berbentuk cukup banyak, maka kita memiliki cara yaitu difaktorkan. Lalu, jika fx-nya itu mengandung bentuk akar, maka dikalikan dengan bentuk sekawannya. Nah, di sini kita nanti akan membahas bentuk-bentuk soal yang mengandung cukup banyak maupun yang mengandung bentuk akar. Untuk contoh soalnya, berikut contoh soal yang pertama. Nah, di sini ada limit fungsi x kuadrat plus 1 per x min 1 untuk x mendekati 3. Kita diminta untuk menentukan nilai limitnya. Nah, kita harus ingat bahwa yang langkah pertama adalah substitusikan terlebih dahulu nilai A ke fx. Nah, di sini x-nya itu mendekati 3, sehingga nilai x-nya itu diganti dengan 3 atau A-nya itu 3. Nah, di sini kita langsung ganti X-nya itu menjadi 3, sehingga menjadi 3 kuadrat plus 1 per 3 min 1. Kita peroleh 9 plus 1 per 2, dan kita peroleh hasilnya itu 5, sehingga nilai FA-nya itu 5, karena X-nya itu diganti 3. Nah, kita tahu kalau nilai FA-nya itu 5, berarti dia tidak sama dengan 0/0. Maka limit fx untuk x mendekati A itu adalah FA atau hasil dari fungsi tersebut. Sehingga limit x kuadrat plus 1 per x min 1 untuk x mendekati 3 adalah 5. Seperti itu. Lalu, untuk contoh soal yang kedua. Ini masih sama. Itu limit x kuadrat plus x plus 2 per x min 1 untuk x mendekati 2. Nah, yang pertama kita substitusikan terlebih dahulu nilai A-nya ke fungsi fx. Di sini x-nya mendekati 2, berarti nilai A-nya adalah 2. Fungsi fx-nya x kuadrat plus x plus 2 per x min 1. Nah, kita ganti nilai x-nya dengan 2, sehingga menjadi 2 kuadrat plus 2 plus 2 per x-nya 2 min 1. Kita peroleh 4 plus 2 plus 2, 2 kuadrat itu 4, plus 2 plus 2 per 2 min 1, 1. Kita peroleh hasilnya adalah 8. Lalu untuk syarat yang kedua, jika FA-nya tidak sama dengan 0/0, 8 apa sama dengan 0/0? Tidak. Maka nilai limit untuk fungsi x kuadrat plus x plus 2 per x min 1, x mendekati 2 adalah 8 atau hasil fungsinya tersebut. Seperti itu. Nah, lalu ini contoh yang ketiga ini yang berbeda. Di sini ada soal limit untuk x kuadrat min 4 per x plus 2 untuk x-nya itu mendekati min 2. Langkahnya masih sama. Kita coba substitusikan nilai A ke
fx. Di sini x-nya mendekati min 2, berarti nilai A-nya adalah min 2. Ya, fx-nya x kuadrat min 4 per x plus 2. Langsung saja kita ganti nilai x-nya menjadi min 2, sehingga menjadi min 2 kuadrat min 4 per min 2 plus 2. Kita peroleh hasilnya adalah 0 per 0. Nah, 0 per 0 ini merupakan bentuk tak tentu. Kita ingat lagi syarat yang kedua. Jika FA-nya tidak sama dengan 0 per 0, tapi di sini FA-nya itu 0 per 0, berarti syarat yang kedua tidak berlaku. Kita jalan ke langkah yang ketiga. Jika FA-nya 0 per 0 dan berbentuk suku banyak, maka difaktorkan. Nah, ternyata hasilnya ini setelah kita substitusikan bentuknya 0 per 0 dan fungsi ini berbentuk suku banyak karena mengandung kuadrat. Suku banyak itu adalah jika pangkat x-nya itu lebih dari 1. Bisa x kuadrat, x pangkat 3. Nah, itu disebut suku banyak. Maka kita harus memfaktorkan terlebih dahulu atau kita harus menyederhanakan terlebih dahulu nilai dari suku banyak tersebut di sini yaitu x kuadrat min 4. Kita bisa memfaktorkannya dulu. Nah, x kuadrat min 4 bisa kita faktorkan menjadi x plus 2 per dikali x min 2. Nah, kan kalau kita menggunakan sifat distribusi, ini kan menjadi x kali x kuadrat. 2 kali min 2, min 4. Di sini masih ada 2. 2 kali x, 2x. Yang sini min 2 kali x, min 2x. 2x dengan min 2x kan habis. Sehingga menjadi tadi x kuadrat min 4 per x plus 2. Kita lihat atas dan bawah terdapat x plus 2. Sehingga kita bisa coret keduanya. Sehingga sisa limit x min 2 untuk x mendekati 2. Nah, baru di sini kita ganti nilai x-nya menjadi min 2. Kita peroleh min 2 sama dengan min 4. Sehingga nilai limit dari x kuadrat min 4 per x plus 2 untuk x mendekati 2 adalah min 4. Bukan yang 0 per 0, tetapi yang min 4. Seperti itu. Lalu untuk contoh yang keempat, ini setipe dengan yang ketiga, yaitu menggunakan pemfaktoran. Karena di sini fungsinya x kuadrat min 4x plus 3, atau mengandung suku banyak. Nah, kita ingat kembali, kita coba substitusikan untuk A-nya itu ke dalam fx. A-nya di sini x mendekati 1, sehingga A-nya 1. Kita coba masukkan menjadi 1 kuadrat min 4 kali 4x, berarti 4 kali 1 plus 3 per x min 1, berarti 1 min 1. Ternyata kita peroleh hasilnya 0 per 0 atau bentuk tak tentu. Kita tidak bisa menggunakan syarat yang kedua karena di sini karena ini bentuknya 0 per 0, kita tidak bisa menggunakan langkah yang kedua ini. Sehingga kita harus melihat langkah yang ketiga. A-nya berbentuk 0 per 0. Sehingga cukup banyaknya harus difaktorkan terlebih dahulu. Nah, kita harus sederhanakan. Nah, di sini x kuadrat min 4x plus 3 itu kita faktorkan menjadi x min 3 kali x min 1. Yang bawah tetap x min 1. Karena di sini ada sama x min 1, bisa kita coret. Nah, sebelumnya untuk materi pemfaktoran fungsi mungkin kalian sedikit lupa. Nanti saya akan coba carikan video yang sesuai dengan pemfaktoran itu. Nanti ditunggu saja. Di sini berarti sisanya adalah limit x
min 3 untuk X mendekati 1. Nah, setelah itu baru kita bisa masukkan nilai X-nya. Kita ganti dengan 1, sehingga menjadi 1 min 3 sama dengan min 2. Jadi nilai limitnya adalah min 2, bukan 0 per 0. Itu. Untuk contoh yang kelima ini, untuk soalnya yang mengandung bentuk akar. Nah, ini sedikit lebih rumit daripada yang sebelumnya karena kita harus tahu apa itu sekawan dari akar ini. Nah, di sini kita harus ingat lagi, sebelumnya kita coba dulu untuk mensubstitusikan nilai A ke fungsi fx. Di sini A-nya adalah 2, sehingga 3 min akar. X-nya diganti 2. 4 kali 2 plus 1 per 2 min 2. Kita peroleh hasilnya 0 per 0 atau bentuk tak tentu. Sehingga ini bukan merupakan nilai limitnya. Langkah yang kedua berlaku jika FA-nya itu tidak sama dengan 0 per 0. Tetapi ini 0 per 0 berarti tidak berlaku. Kita lanjut ke langkah yang ketiga. Jika FA-nya 0 per 0 dan mengandung akar. Ini mengandung akar, sehingga kalikan dengan sekawannya. Apa sih sekawan itu? Nah, di sini. Jika akar X, maka sekawannya itu sama akar X. Lalu jika akar X min 2, sekawannya sama akar X min 2. Lalu jika A plus akar X min 2, maka sekawannya itu A min akar X min 2. Atau yang di sini tandanya positif, yang di sini tandanya negatif atau lawannya seperti itu. Nah, di sini kita memiliki bentuk akarnya 3 min akar 4x plus 1. Sehingga sekawannya adalah 3 plus akar 4x plus 1. Yang di dalam akar tandanya tetap ya, yang di luar akar yang ganti. Nah, kenapa 3 plus akar 4x plus 1 per 3 plus akar 4x plus 1? Kenapa nggak cuma 1 aja? Kan dikalikan sekawannya. Nah, ini pentingnya. Kenapa harus atas bawah? Karena jika 3 plus akar 4x plus 1 per 3 plus akar 4x plus 1 atau penyebut dan pembilangnya itu sama, maka nilai ini akan bernilai 1. Seperti misalnya, 3 per 3 berapa? 1. 4 per 4 berapa? 1. 5 per 5 berapa? 1. Atas dan bawah sama itu nilainya 1. Jika suatu bilangan dikalikan dengan 1, 6 kali 1 tetap 6. 7 kali 1 tetap 7. 8 kali 1 tetap 8. Nah, di sini sama. Jika nilai fungsi ini dikalikan dengan 1, maka hasilnya akan tetap fungsi ini. Nah, jadi di situ pentingnya kita tidak boleh merubah nilai dari suatu fungsi. Jika hanya dikalikan yang atasnya saja, otomatis nilai fungsi ini akan berubah. Tapi jika dikalikan atas bawah sama atau yang bernilai 1, nilai fungsi ini akan tetap sama seperti itu. Nah, di sini kita bisa mengalikannya. 3 kali 3, 9. Plus kali min jadi min. Akar dikalikan akar, akarnya hilang karena yang di dalam akar sama. Sehingga jadi 4x plus 1. Yang bawah kita tulis seperti ini saja, kita tulis tetap karena karena akan sulit jika menghitung didistributifkan. Nah, di sini kita bisa sederhanakan. Kita buka kurungnya menjadi min 4x plus 8 per yang bawah tetap. Setelah itu, karena ini bentuk yang atas ini min 4x plus 8, min 4 bisa dibagi 4, 8 bisa dibagi 4 juga. Sehingga kita bisa mengeluarkan nilai min 4-nya. Nah, sehingga yang atas sisa X, yang belakang 8 dibagi min 4 adalah min 2. Nah, yang bawah kita tulis tetap. Karena di sini terdapat X min 2 dan X min 2, kita bisa coret keduanya. Nah, setelah itu baru kita bisa mensubstitusikan nilai A-nya. A-nya kita masukkan ke fungsi, yaitu 4 per 3 plus 4x plus 1.
kita peroleh min 4 per 3 plus akar 4x plus 1. Berarti 4 dikali 2, 8. 8 ditambah 1, 9. Akar 9 berapa? 3. Nah, kita peroleh nilainya adalah min 2 per 3. Sehingga nilai limit untuk fungsi 3 min akar 4x plus 1 per x min 2 itu untuk x mendekati 2 itu adalah min 2 per 3, bukan 0 per 0. Gitu. Nah, di sini ada latihan soal. Nanti silahkan kalian kerjakan, lalu kirimkan hasilnya ke saya. Jika ada materi yang kurang paham, langsung saja ditanyakan kepada saya agar saya tahu sampai mana kalian bisa memahami materi yang saya sampaikan. Nah, jika ada kesulitan mengenai mengerjakan soal ini, nanti juga bisa langsung ditanyakan ke saya. Akan saya bantu sebisa mungkin. Seperti itu. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Mohon dengan sangat untuk dicatat apabila itu memang penting menurut kalian. Jika ada pertanyaan, langsung saja WA saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.